hari Minggu, Minggu Kak. Oh, kalau hari Minggu waktunya kita beribadah. Yeay. Siapa yang senang kalau kita beribadah? Aku. Nah, adik-adik masih ingat nggak ada 3 peraturan kalau kita mau beribadah tiap hari Minggunya? Yang pertama, adik-adik harus fokus dan sopan. Yang kedua, adik-adik ketika kita bergerak, adik-adik juga harus ikut bergerak ya. Yang ketiga, ketika kakak berdoa, adik-adik harus ikuti. Dan ketika kita baca firman, adik-adik harus buka juga firmannya. Siap? Siap. Nah, kakak mau minta tolong kepada Kak Tere untuk membuka kita dalam doa. Oke. Silakan. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali, kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa semangat, supaya kami bisa sukacita untuk kita memuji, untuk kami bisa menyembah dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian-pujian kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami undang Tuhan Yesus untuk datang di dalam ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mau masuk ibadah kita, jadi kita mau naikin satu pujian. Yuk mari kita sama-sama naikkan ya adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Yuk kita nyanyiin lagu ini dari awal lagi yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik masih semangat? Masih dong Kak. Goyangnya harus lebih semangat ya Kak. Oke. Siap? Siap. Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Dari awal ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, di lagu yang selanjutnya kita mau mendaki-daki gunung. Siap? Siap Kak. Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu ini. Kita angkat pujian ini, refnya aja. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi adik-adik. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. 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 Hai adik-adik, jumpa lagi di ibadah online kita hari ini. Nah, sebelum masuk firman, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Adik-adik juga boleh siapkan Alkitabnya. Karya hitung sampai 3, ayo segera ambil Alkitabnya. 1, 2, 3. 3. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali ibadah.
Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan yang siapkan hati kami supaya hati ini boleh menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang bentuk kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Karya punya cerita. Seperti biasa, kalau ceritanya Karya pasti akan berbeda dari tema yang judul perikop yang besarnya. Nah, kali ini Karya ambil dari Yohanes 6. Kalau adik-adik buka, pasti langsung tahu. Atau sebelum buka pun sudah tahu. Ya, Kak, sudah tahu banget ceritanya. 5 roti 2 ikan. Jadi mukjizat yang hebat. Tapi bukan itu yang mau Karya bahas. Yuk, buka dulu tapi di Yohanes 5 ayat 1 sampai 5-nya. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik, Karya nggak mau bahas mukjizatnya. Tapi Karya mau bahas ada seorang anak kecil yang bersedia memberikan roti dan ikannya. Kalian kebayang nggak sih? Pagi-pagi mama kalian siapin roti, ikan supaya ketika kalian nanti makan siang bisa dimakan. Tapi karena kalian jalan-jalan, kemudian makanan kalian diminta, kalian jadi nggak dapat makan. Tapi berkat makanan yang diberikan bisa terjadi mukjizat. Nah, yang lebih luar biasa lagi, coba adik-adik buka. Di sini dikatakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan." Anaknya disebut gak namanya? Enggak adik-adik, gak disebut sama sekali. Kadang-kadang kita juga ngalamin hal yang seperti ini ya. Nama kita gak dikenal orang, nama kita gak diketahui orang, tapi hal luar biasa terjadi karena kerendahan hati kita, kerelaan hati kita. Anak ini bersedia memberikan makanannya, sampai akhirnya bisa tercatat di dalam Alkitab terjadi mukjizat yang luar biasa yang dikenal semua orang. Yaitu 5 roti 2 ikan jadi 12 keranjang, 12 bakul lebihnya. Ada lagunya bahkan kakak yakin adik-adik juga hafal lagunya. Nah, kita juga harus begitu adik-adik. Kadang-kadang di dalam hidup kita mungkin tidak akan dikenal orang dengan apa yang kita lakukan,
kita mungkin tidak akan diingat orang, tapi berkat kesediaan kita, Tuhan dimuliakan. Mukjizat besar bisa terjadi. Dan adik-adik tahu nggak sih, kalau kita melakukan hal yang luar biasa, siapa yang ingat? Siapa yang akan ingat kita? Pasti orang yang menerima mukjizat itu. Atau Kak Ria pernah punya satu pengalaman, nih Kak Ria ceritain ya. Dulu waktu SD, waktu kelas 1 SD, Kak Ria itu kurang pintar matematika. Nilai Kak Ria itu 5. Udah maksimal itu. Nggak pernah lebih dari 5. Merah terus rapot Kak Ria kalau matematika. Sampai akhirnya mama Kak Ria ngelesin Kak Ria. Ngelesin Kak Ria dan Kak Ria belajar. Dan akhirnya waktu kelas 2 SD nilai Kak Ria bagus. Bahkan di akhir sekolah Kak Ria bisa masuk 3 besar. Dari yang angka 5 matematikanya sampai bisa masuk 3 besar. Kalian tahu sampai detik ini Kak Ria masih sangat mengingat kebaikan guru Kak Ria. Apakah ada yang kenal guru Kak Ria? Nggak ada. Tapi siapa yang ingat? Kak Ria. Karena Kak Ria ngalamin sendiri. Kak Ria yang merasakan kebaikannya. Sama, anak ini juga begitu. Yang mengalami kebaikan dari kelakuan si anak ini, kebaikan anak ini adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terima 5 roti dan 2 ikan dari anak ini. Tuhan Yesus akan ingat anak ini adalah anak yang membuat mukjizat ini boleh terjadi. Nah adik-adik, dalam hidup kita akan mengalami hal ini. Kalau kita bersedia untuk merendahkan hati kita, merelakan hidup kita untuk dipakai Tuhan, maka mukjizat besar bisa terjadi. Dan yang ingat adalah orang yang menikmati mukjizat kita. Orang yang merasakan mukjizat kita dan lewat hidup kita, mereka boleh mengenal Tuhan. So, adik-adik jangan merasa sedih ya kalau misalnya, setelah saya ngajarin teman saya dia jadi juara, kok saya nggak dikenal? Gak apa-apa. Tuhan Yesus akan mengenal kamu. Tuhan akan ingat apa yang kamu lakukan. Yang perlu kita lakukan hanya memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. So, 5 roti 2 ikan di dalam Alkitab yang begitu luar biasa ceritanya menjadi mukjizat 5.000 orang laki-laki bisa makan dengan kenyang sampai masih sisa 12 keranjang. Bisa terjadi di dalam hidup kamu juga kalau kamu bersedia memberikan hidup kamu apa yang kamu miliki untuk Tuhan. Adik-adik kita belajar ya sama-sama untuk boleh menjadi seperti yang ada di dalam Alkitab, anak kecil yang tidak dikenali namanya. Jadi, kalau kamu tidak disebut namanya, tidak diingat namanya, jangan bersedih. Anak kecil ini juga, tapi dia ada di dalam Alkitab dan dikenal semua orang. Walaupun namanya tidak disebut. Iya, hari ini cerita kita selesai. Kita belajar bahwa kita perlu untuk punya kerendahan hati supaya mukjizat bisa terjadi di dalam hidup kita. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita mau selesaikan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami belajar seperti anak kecil ini bahwa dia bersedia memberikan apa yang ia miliki supaya mukjizat luar biasa boleh terjadi. Kami mau Tuhan, dipakai Tuhan memberikan apa yang kami miliki supaya mukjizat besar boleh terjadi. Dan kami tahu Tuhan akan ingat apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan, karena kami menyenangkan hati Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firmannya sudah selesai. Jangan lupa ya, bawa persembahannya titip ke mama papanya yang sudah bisa ibadah atau transfer ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.